was a huge part of my life. I would not be the Vice President of the United States. I would not be the man I am today were it not for those 4 years that I served in the Marine Corps. Gelombang dukungan terhadap Iran kini mulai membesar di Pakistan. Ribuan warga turun ke jalan membawa poster Iran sambil meneriakkan kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel. Bahkan di Karachi, massa sempat bergerak menuju area konsulat AS sebagai bentuk solidaritas terhadap Teheran. Di saat yang sama, sebuah delegasi penting Pakistan juga dikirim ke Iran untuk membuka jalur komunikasi terkait konflik dan gencatan senjata. Situasi ini mulai memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Pakistan perlahan sedang mengubah arah politiknya, menjauh dari Washington dan semakin dekat dengan Iran? Di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan, Pakistan perlahan menunjukkan arah politik yang semakin sulit diabaikan. Jika banyak negara Timur Tengah memilih menjaga jarak atau mulai melunak terhadap Israel lewat jalur diplomasi, Islamabad justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya. Sikapnya terhadap Iran terlihat makin dekat, sementara kritik terhadap Israel terdengar semakin lantang. Kontras itu terlihat jelas ketika Pakistan secara terbuka mengecam operasi militer Israel di Lebanon. Pernyataan tersebut muncul di saat Islamabad sedang aktif memainkan peran sebagai penghubung antara Tehran dan Washington. Situasi ini menghadirkan gambaran yang cukup unik. Pakistan berbicara soal perdamaian dan mediasi, namun pada saat bersamaan tetap menunjukkan posisi politik yang keras terhadap Israel. Perubahan dinamika itu makin terasa setelah muncul laporan mengenai keterlibatan militer Pakistan dalam pengamanan delegasi Iran. Disebutkan bahwa pengawalan tersebut tidak dilakukan dengan sederhana, melainkan melibatkan banyak jet tempur serta dukungan sistem pemantauan udara. Tujuannya jelas, memastikan perjalanan delegasi Iran aman dari kemungkinan ancaman, termasuk potensi gangguan dari Israel. Jika laporan ini akurat, maka hubungan kedua negara tampaknya sudah bergerak melampaui simbol diplomatik biasa. Respon Iran pun memperkuat kesan tersebut. Dalam salah satu agenda kunjungan resmi, Tehran dikabarkan memberikan pengamanan udara untuk delegasi Pakistan dalam skala yang lebih besar dari permintaan awal. Langkah itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa hubungan keduanya berkembang sangat cepat. Bukan hanya soal kerjasama politik, tetapi juga muncul indikasi adanya komitmen untuk saling menjaga keamanan di tengah situasi regional yang semakin panas. Memanasnya situasi di Selat Hormuz ternyata ikut mempererat koordinasi antara Pakistan dan Iran. Dalam beberapa waktu terakhir, komunikasi kedua negara disebut berjalan jauh lebih intens, terutama terkait pengamanan jalur laut dan pelindungan kepentingan strategis di kawasan. Dari dinamika itu muncul satu pesan yang cukup tegas. Mereka masih membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi hanya untuk kesepakatan yang dianggap adil. Tekanan sepihak maupun batasan dari Washington tidak akan diterima begitu saja. Iran juga memperjelas bahwa mereka tidak berniat mundur, sementara Pakistan kini tempatkan sebagai penghubung utama dalam komunikasi di tengah negosiasi yang masih menemui jalan buntu. Di tengah konflik Iran-Amerika yang terus memanas, posisi Pakistan mulai terlihat semakin vital. Negara ini dianggap memiliki keuntungan yang tidak dimiliki banyak pihak lain, tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Barat, namun juga tidak masuk dalam blok anti-Barat secara penuh. Posisi di tengah inilah yang membuat Islamabad mampu berbicara dengan kedua kubu tanpa langsung dipandang sebagai ancaman. Bagi Washington, Pakistan bukan aktor baru. Hubungan keduanya sudah terjalin selama puluhan tahun, khususnya dalam kerjasama keamanan dan isu stabilitas regional. Kedekatan historis itu membuat Amerika Serikat masih bersedia membuka jalur komunikasi lewat Islamabad. Di sisi lain, Iran juga melihat Pakistan sebagai tetangga yang relatif stabil secara hubungan politik. Meski beberapa kali sempat mengalami ketegangan kecil, kedua negara tidak memiliki sejarah konflik besar yang benar-benar merusak hubungan bilateral mereka. Kepercayaan tersebut semakin kuat karena faktor geografis Pakistan sendiri. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Iran membuat Islamabad punya kepentingan besar untuk mencegah kawasan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih luas. Jika konflik membesar, dampaknya tidak hanya mengganggu Timur Tengah, tetapi juga bisa langsung mempengaruhi keamanan dalam negeri Pakistan. Itulah sebabnya langkah Islamabad sebagai mediator dipandang bukan sekedar pencitraan politik, melainkan bagian dari upaya melindungi kepentingan strategisnya sendiri. Menariknya, di mata Iran, Pakistan dianggap jauh lebih bisa dipercaya dibanding sebelah negara lain di kawasan. Salah satu alasannya karena Islamabad tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Faktor ini menjadi fondasi penting yang membuat komunikasi kedua negara berjalan lebih nyaman dan terbuka. Namun justru di detik inilah kekhawatiran Israel mulai muncul.
Peran Pakistan sebagai mediator tidak lagi dipandang sekedar upaya meredakan konflik, melainkan berpotensi menjadi awal terbentuknya poros kekuatan baru yang dapat menggeser keseimbangan politik di Timur Tengah. Belakangan, posisi Pakistan juga terlihat mulai berubah. Jika sebelumnya Islamabad hanya dianggap sebagai jalur komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat, kini muncul berbagai indikasi bahwa perannya berkembang menjadi lebih aktif dan strategis. Salah satu yang paling banyak disorot adalah persoalan logistik. Di tengah ancaman blokade dan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, Pakistan disebut mulai membuka alternatif jalur distribusi, baik lewat laut maupun daratan. Secara geografis, kapal tanker memang masih bisa bergerak melalui wilayah perairan Pakistan dan India tanpa harus penuhnya melewati area konflik utama. Bersamaan dengan itu, muncul pula laporan mengenai dibukanya beberapa akses darat menuju Iran. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa Pakistan ikut membantu memastikan jalur pasokan Iran tetap berjalan di tengah tekanan internasional. Jika benar demikian, maka posisi Islamabad perlahan tidak lagi sepenuhnya netral. Pertanyaan besarnya kemudian muncul, bagaimana jika Pakistan benar-benar meninggalkan sikap netralnya? Dampaknya bisa sangat besar. Dalam beberapa pernyataan lama, sejumlah pejabat militer Pakistan bahkan pernah melontarkan klaim bahwa mereka mampu menghancurkan Israel dalam waktu singkat apabila konflik terbuka benar-benar terjadi. Terlepas dari apakah itu sekedar retorika politik atau bukan, ucapan tersebut memperlihatkan satu hal yang jelas. Tingkat kepercayaan diri militer Pakistan sangat tinggi, sekaligus menjadi sinyal tekanan psikologis yang ditujukan langsung kepada Israel. Sejarah juga memperkuat narasi ini. Dalam konflik Arab-Israel di masa lalu, pilot Pakistan tercatat pernah terlibat langsung dan bahkan menembak jatuh pesawat tempur Israel. Nama seperti Saiful Azam sering dikaitkan dengan kisah tersebut. Sejumlah kesaksian dari kalangan militer menggambarkan misi itu sebagai operasi berisiko tinggi, bahkan disebut hanya orang-orang nekat yang bersedia menjalaninya. Namun justru dari sana muncul reputasi bahwa Pakistan bukan kekuatan sembarangan di udara. Hari ini kemampuan itu jauh lebih besar. Pakistan sudah menjadi negara bersenjata nuklir dengan sistem rudal modern, angkatan udara berpengalaman, serta pertahanan yang terus berkembang. Jika kekuatan sebesar ini suatu saat benar-benar bergerak sejalan dengan Iran, dampaknya tentu akan sangat besar. Situasinya menjadi lebih menarik ketika kemungkinan pelibatan China dan Rusia ikut dimasukkan. Laporan mengenai pertemuan militer trilateral ditambah pergerakan armada Laut Cina menuju kawasan Hormuz memunculkan spekulasi baru. Apakah sebuah poros kekuatan alternatif sedang terbentuk? Jika benar demikian, maka dunia bukan hanya menghadapi konflik regional, tetapi juga potensi perubahan keseimbangan global. Hubungan Iran dan Pakistan sebenarnya sudah lama terjalin, dibentuk oleh kedekatan wilayah dan kepentingan bersama. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 900 km, keduanya tidak hanya berbagi kawasan, tetapi juga tantangan yang sama, mulai dari keamanan hingga aktivitas ekonomi lintas batas. Kerja sama patroli perbatasan, perdagangan, sampai proyek jalur energi menunjukkan bahwa hubungan mereka memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun kedekatan itu tidak selalu berjalan lancar. Beberapa kali ketegangan justru muncul dari wilayah perbatasan yang sama. Salah satu insiden paling serius terjadi ketika Iran melancarkan serangan ke wilayah Pakistan dengan alasan memburu kelompok militan. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Islamabad, bahkan sempat berujung pada penarikan duta besar dan peringatan mengenai konsekuensi serius. Di titik inilah posisi Pakistan mulai terlihat semakin rumit. Di satu sisi, hubungan dekat dengan Iran bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis seperti energi, keamanan perbatasan, dan stabilitas kawasan. Namun di sisi lain, Islamabad juga tidak bisa begitu saja mengabaikan tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, bantuan internasional, serta posisi globalnya. Keadaan makin kompleks setelah insiden militer langsung antara Iran dan Pakistan pada 2024. Saat itu, kedua negara sempat saling melancarkan serangan lintas batas sebelum akhirnya memilih meredakan situasi lewat jalur diplomasi. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa hubungan mereka tetap memiliki resiko besar, bahkan bisa berubah cepat dari kerjasama menjadi konfrontasi terbuka. Di tengah situasi seperti ini, Pakistan kini berada di persimpangan sulit. Apakah tetap mempertahankan peran sebagai penyeimbang yang menjaga komunikasi antar pihak yang bertikai, atau justru bergerak lebih jauh menjadi aktor aktif yang dapat mempengaruhi arah konflik secara langsung?
Dan dari semua dinamika itu, satu pertanyaan masih terus menggantung. Apakah Pakistan akan tetap bertahan di jalur diplomasi yang tipis? Atau pada akhirnya memilih melangkah melewatinya?